Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Marifat Bisnis, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berbagai hal, yaitu tentang zikir tasbih ma'rifatullah. Zikir tasbih ma'rifatullah itu adalah bagaimana kita mampu menjalankan berzikir dengan ma'rifatullah. Artinya kita mencoba dengan pemahaman ilmu langsung dari Allah, tetapi tetap menggunakan wasilah mursyid, tetap menggunakan mursyid, tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Pada kesempatan kali ini kami juga mereview tasbih plus tasbih, ya, ini tasbih Kabua Sancang, bukan galihnya, tasbih kayu Kabua Sancang asli natural alami, ukuran 10 mili, 99 biji. Energi pada tasbih ini adalah kekuatan mistis harimau, Nah, ketika mistis Kabua Sancang harimau, maka zikirnya adalah untuk jabatan, tahta atau kekuasaan atau kekayaan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mencoba bagaimana zikir untuk mencapai tahta atau dengan kekayaan, ya, bagaimana untuk mencapai kekayaan. Jadi zikirnya tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu yang susah-susah. Yang penting zikirnya itu bisa dipahami. Kunci ma'rifatullah itu mampu memahami ma'rifat, namanya hakikat arti daripada makna zikir itu, esensinya harus dipahami. Tidak usah zikir yang tinggi-tinggi, percuma kalau tidak dipahami, maka unsur ma'rifatullahnya tidak ada zikir itu. Kalaulah kita paham bismillahirrahmanirrahim, hanya bismillah, maka ini akan mampu untuk berbagai macam zikir, berbagai macam karomah, berbagai macam khasiat yang tiada bandingnya. Begitu juga lafal astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, atau subhanallah, atau alhamdulillah, Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, yang mudah dipahami. Kunci daripada zikir ma'rifatullah itu mampu memahami secara arti kata, secara lafal, secara kata, dan mampu menjalankannya di dalam pikiran, di dalam jiwa, di dalam roh, dan di dalam amal. Nah, ini yang terpenting. Jadi dengan zikir yang termudah kita mencoba Al-Fatihah, yaitu dari bacaan basmalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini dipahami tidak lama, tidak sampai dalam waktu kurun 41 hari amalan zikir ma'rifatullah, dan selanjutnya akan menjadi zikir amalan Daud, artinya itu dilakukan terus menerus. Maka unsur kekayaan ada di dalam diri kita. Kita niatkan di dalam diri kita itu unsur kekayaan, artinya mudah rezeki, mudah tahta, mudah pangkat, mudah proyek, mudah tender, mudah segalanya. Dan ini dengan bismillah saja, jika menggunakan zikir ma'rifatullah, unsur tasbihnya itu tasbih Kabua Sancang, mampu membuka tabir hizab ingsa
Allah, mampu membuka tabir hijab rahasia rezeki yang sebenarnya harta dan tahta itu sama Allah itu diobral, nggak diurus, sudah diobral seluas-luasnya untuk manusia. Tinggal kita mau memetik atau tidak begitu. Nah, dalam kesempatan ini kalau kita mau memetik harta atau kekayaan atau pangkat setinggi-tingginya, bisa, akan dikasih. Seperti kerajaan Sulaiman begitu, itu bisa dikasih. Tetapi di sini ada batasan. Kata kaya atau cukup itu relatif. Ada orang punya uang 1 juta, itu mungkin sudah kaya. Ada 100 juta sudah kaya, 50 juta sudah kaya, 1 miliar sudah kaya. Ada yang 1 triliun belum merasa belum kaya. Ada yang 5 triliun mungkin belum merasa kaya, dan seterusnya. Atau sudah jadi menteri secara tahta masih belum cukup secara jabatan. Ini relatif. Unsurnya adalah unsur relatif. Jadi takarannya adalah relatif. Nah, untuk mencapai kaya dengan bismillah itu sudah bisa. Dengan zikir bismillah ada 2 zikir. Yang pertama zikir setelah sholat, yang kemudian zikir secara batin, zikir perilaku. Jadi ada 3, ada zikir yang dilakukan pertama itu adalah zikir secara harfiah setelah sholat biasa, kemudian zikir secara batin, dan zikir secara amal perbuatan. Nah, jadi kata bismillah itu kan mudah sekali maknanya, bis dengan nama Allah, artinya dengan bi, di dalam bi itu ada titik ba, itu dengan nama, dan ba itu adalah hakikatnya lebih mulia daripada dunia, pangkat dan isinya. Dengan siapa? Nama Allah. Kemudian dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Hakikatnya ini luar biasa. Disebut pengasih artinya semuanya dikasih. Sepanjang orang yang minta itu nggak peduli maling, penjudi, perampok, koruptor dikasih, tukang dukun, tukang santet, apa saja itu kalau minta dikasih. Orang mukmin, orang muslim, orang bertakwa kalau tidak minta, ia nggak dikasih. Tetapi di sini ada bismillahirrahman, ada rahman dan rahim. Nah, ini beda. Orang yang disayang ini beda. Ada orang pengecualian itu disayang. Siapa yang disayang? Tentu orang yang beriman, orang yang Islam. Orang pertama adalah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang soleh atau solehah. Karena di dalam orang alim itu ada wali, ada wali Allah, dan kemudian di dalam orang soleh atau solehah itu juga ada waliullah. Jadi inilah orang yang disayang. Nah, kembali bagaimana zikir bismillah itu menjadi kaya? Oke, kita sudah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kita berniat untuk menjadi kaya. Ya Allah, saya ingin kaya harta benda yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, bagi diri saya, keluarga saya, agama saya, dan seterusnya. Ya Allah. Nah, lafalan bismillah ini harus dijiwai. Yang pertama, bukan hanya dibaca. Kalau dibaca sudah menjadi kebiasaan, harus dibaca sebanyak-banyaknya, ya dibaca, nggak usah hitungan, tapi harus, yang penting adalah dijiwai. Bagaimana menjiwainya? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang berzikir bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, dengan nama Engkau ya Allah yang maha pengasih, yang mayang, Engkau yang mengasihi, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha agung, Engkau maha yang segalanya, Engkau yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Engkau yang memiliki kerajaan seluruh alam binatang, alam hewan, alam jin, Engkau yang mampu menjadikan Raja Sulaiman, Engkau yang mampu
mensukseskan menjadi orang kaya, engkau yang menjadikan raja-raja termasuk presiden semua yang ada di dunia ini, baik orang muslim orang kafir, semua atas kehendakmu, kekuasaanmu. Tanpa kekuasaanmu tidak mungkin. Itu semua adalah cerminan Rahman dan Rahimmu ya Allah. Nah ini terus kita harus menjiwai kata bismillah tadi, itu harus dijiwai di dalam roh, di dalam diri. Artinya bismillah tadi itu dengan zikir tasbih ini, tangan kita itu membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tapi pikiran kita langsung menjalankan, langsung raga kita itu menyambung ke roh. Kita berpikir, ya Allah, engkau yang maha kaya, engkau maha segalanya. Sesungguhnya jika engkau memberikan kekayaan kepada saya 1 triliun, 2 triliun, atau 100 juta, 200 juta, sungguh tidak ada artinya dan tidak memerlukan kehendakmu yang luar biasa. Sungguh hanya hal yang kecil. Tetapi jika kau berikan kepadaku, berilah yang manfaat, berilah yang berkah. Nah ini di dalam jiwa. Terus di dalam jiwa kita ini dilakukan di mana? Di saat setelah sholat, iya, tapi jangan dalam sholat. Dalam sholat itu kan khusyuk ke Allah. Setelah sholat, mau tidur, di dalam mau makan, mau nyetir perjalanan, itu harus dilakukan. Di dalam perjalanan umpama kita lagi nyetir sepeda motor, kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya lagi nyetir mau perjalanan bekerja. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, engkau maha pengasih dan penyayang, ya Allah, engkau maha kaya, maha segalanya. Berikanlah kasih sayang kepadaku, rezeki yang cukup, rezeki yang mulia, dan seterusnya. Nah, ini terus dilakukan komunikasi kepada Allah. Ketika kita di dalam kesendirian, dalam perjalanan umpama melihat orang yang sangat kaya naik mobil mewah, ya Allah, Al-Fatihah, ya Allah, orang itu kaya sekali, orang itu pakai mobil mewah. Bacakan Al-Fatihah. Ketika engkau melihat rumah mewah, rumah bagus, dan engkau menginginkannya, kita menginginkannya, ya Allah rumah itu mewah sekali, Al-Fatihah, saya juga ingin ya Allah. Dan orang yang menggunakan itu semoga kawal Allah berkah. Nah doakan terus. Perilaku kita sebagai makrifat di dalam menjalankan bismillah dengan konsep zikir tasbih ini dibawa terus di dalam saku kita. Atau kalau kecil di jalan boleh kita menggunakan gelangnya, ini dipakai terus berzikir. Jadi zikirnya itu adalah jasmani dan rohani dan juga suluknya, di dalam suluk, di dalam perilakunya, di dalam perbuatan kita pada saat kita berjalan. Begitu juga pada saat kita bekerja. Entah apapun bentuk pekerjaannya itu, kita tidak tahu. Nah, bentuk pekerjaan apa saja itu semuanya bisa. Bentuk pekerjaan apa saja itu bisa dilakukan. Disinilah suluknya adalah melakukan saling sharing, curhat dengan Allah, itu komunikasi. Bahasa saya itu ngobrol-ngobrol dan sering-sering komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah. Umpama, ya Allah, aku hari ini punya uang 1 juta ya Allah. Kebutuhan saya hari ini 10 juta ya Allah. Sungguh dengan 1 juta ini aku yakin dengan kekuatanmu, dengan kuasaanmu, engkau maha kaya, engkau maha segalanya. Cukup ya Allah, cukup ya Allah. Tetapi jika tidak cukup, engkau mampu berkehendak untuk mencukupinya berkali-kali ya Allah. Berilah berkah di dalam rezeki saya ini sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Ismail ya Allah. Jadi begitu terus, hati kita terus sharing ke Allah. Nah, ketika kita ketemu orang kaya, kita doakan. Ketika kita ketemu orang miskin di jalan, ya Allah, orang itu kok minta-minta, ya Allah, kita kasih uang 1.000, 2.000. Berilah orang ini berkah, tuntutanlah rezekinya dan berilah rezekinya yang banyak. Nah, dan seterusnya. Ketika kita menemukan orang yang sengsara atau orang jualan tidak laku-laku, ya Allah, orang itu jualan tidak laku, terus lakukanlah ya Allah agar jualannya laku terus ya Allah. Terus begitu. Jadi kita selalu terus mendoakan, mengobrol dengan Al-Fatihah, dengan Bismillah tadi itu ke banyak orang, ke siapa saja orang yang dilihat, dan bahkan pekerjaan kita, kepada harta kita, kita Al-Fatihah dan seterusnya. Disinilah seorang salik
dalam menjalankan suluknya dalam tidak sampai 41 hari, insya Allah akan terkabulkan hajat tahta dan harta dan tahta itu akan mudah diraih. Jadi ada 3 perilaku: zikir yang secara harfiah biasa, kemudian zikir secara ruh, dan kemudian zikir secara perilaku. Dalam saat berbuat kita juga berzikir, kita bersharing-sharing dengan komunikasi dengan Allah. Nah, disinilah insya Allah akan kita mendapatkan bagian daripada kasih dan sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebaik-baiknya kita berzikir, zikir yang secara mulut dan kemudian secara roh dan kemudian langsung dipraktekkan secara dohir dan batin. Jadi lahir dan batinnya kita juga berzikir dalam berpraktek di dalam pekerjaan kita. Artinya tanpa disadari sepanjang mata kita mata kita terbuka, kita selalu berzikir. Zikir di dalam pikiran, zikir di dalam perbuatan, zikir di dalam rasa, dan zikir di dalam amal. Inilah tip bagaimana zikir tasbih ma'rifatullah yang dikaitkan dengan tasbih kabuah sancang yang memiliki energi harimau. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan, semuanya tentu dari saya pribadi, egois saya, nafsu saya, dan keserakahan saya, atau memang pribadi saya. Kelebihan semuanya hanya milik Allah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa sharing-sharing dan kita lanjutkan pada episode berikutnya.